Makanya saya bersyukur sekali berada di perusahaan besar yang ada di ratusan negara, visioner, dan terutama infrastrukturnya ini sudah jadi karena sudah dibangun selama 26 tahun. Bukan hanya infrastruktur perusahaan, tapi infrastruktur leader-leader hebat ya, seperti Pak Louis Tendean ya, Pak Naga Sugara, ada Pak Rizky Kanata, ada Pak Rudi Wahyudi, Pak Nursam, Pak Abdi Suhardi, dan orang-orang yang para pemikir di TIENS lah terutama ini yang sangat berjasa besar membangun infrastruktur jaringan ya. Selain manajemen juga udah luar biasa, bisa beradaptasi juga. Ini juga nggak gampang loh bertahan selama 26 tahun. Saya baru 26 tahun karena insya Allah saya akan terus berkomitmen ya di perusahaan ini. Saya nggak punya bisnis lain. Nah itu yang paling penting di dalam network marketing. Kita punya top leader yang punya komitmen besar dan loyalitas tinggi di perusahaan ini gitu. Tawaran-tawaran dari perusahaan lain tuh banyak sekali. Ya saya pernah ditawarin sampai 3 miliar, mau dikasih 300 juta satu bulan gitu. Itu pun saya jadi bertanya-tanya, kok apa saya kurang loyal ya? Kok sampai ada yang berani nawarin kayak gitu? Ini beneran ya, dan saksinya ada. Halo semuanya, Tiens Family, selamat datang di Tiens Journey, podcast inspiratif dan juga menarik yang akan membuka pandangan kamu tentang hari ini dan juga masa depan ya. Bersama saya Harum, nutritionist product trainer yang hari ini akan nemenin kamu untuk ngobrol-ngobrol singkat tapi tetap bermanfaat. Nah, kita akan membahas apa hari ini ya, sesuai dengan temanya. Kita akan mengulik ya bagaimana caranya bisnis yang dikenal offline ini ya mengikuti arus di era-era digital, tentunya dengan pemateri yang luar biasa. Daripada lama-lama, saya mau ngasih tahu dulu nih ya, pemateri kita hari ini udah dia mantap, inspiratif kisahnya, terus udah gitu ya jaringannya banyak banget ya, dan juga pastinya setiap kata yang keluar dari mulut beliau ini ya ternyata itu menjadi salah satu inspirasi untuk kita biar keluar dari zona nyaman kita ya. Nah, bersama saya saat ini sudah hadir Bapak Rudi M. Nur. Halo Pak. Ya, halo, selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak Harum. Oke, gimana hari ini kabarnya, sehat Pak? Ya alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Nah ini adalah salah satu pemateri kita pada hari ini ya, yang pastinya ya setiap kali tema-tema kita itu diangkat ya pasti akan ada kisah-kisah inspiratif di dalamnya. Nah, saya mau tahu dong nih Pak. Soalnya saya dengar-dengar katanya Bapak sebelum sampai di titik ini, Bapak juga pernah mengalami penolakan, pernah mengalami kisah-kisah yang menurut saya itu kayak pengalaman buruk lah ya kalau menurut saya. Nah, boleh dong Pak diceritain awal mula Bapak join di bisnis ini sampai akhirnya Bapak berada di titik sekarang ini. Iya, oke. Terima kasih Bu Harum, terima kasih banyak TIENS Management yang luar biasa. Saya senang sekali dengan manajemen yang sekarang karena banyak ide-ide, banyak bisa menyesuaikan dengan perubahan perilaku konsumen sehingga para distributor bisa beradaptasi ya. Dengan adanya fondasi yang infrastruktur yang dibangun oleh manajemen yang baru, ya mudah-mudahan kita bisa meraih kesuksesan yang jauh melebihi yang pernah kita alami. Amin. Ya. Nah teman-teman, tadi pertanyaannya adalah tentang bagaimana ketika saya dulu memulai ya Bu Harum. Saya baru 26 tahun di bisnis ini. Baru 26 tahun ya. Tidak ada bisnis yang lain, hanya bisnis TIENS saja Bu Harum. Jadi mungkin banyak orang yang melihat saya sudah di posisi yang enak itu ya sekarang. Tapi banyak orang juga yang belum tahu bagaimana perjuangan di awal-awal dulu 26 tahun lalu
pada saat Tiens masuk ke Indonesia, sebetulnya itu juga sama dengan kondisi yang sekarang ini, di mana kita ini kan sedang mengalami lonjakan harga dolar yang demikian tinggi, harga-harga barang naik, juga energi ya, harga-harga energi naik itu. Kondisi ekonomi sedang mengalami goncangan ya di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia saja. Ya, betul. Nah, di saat tahun 2000 itu Indonesia juga masih mengalami sisa-sisa dari krisis ya. Nah, TNC masuk ke Indonesia. Nah, di saat itulah saya memutuskan untuk bergabung di bisnis ini. Nah, tentunya tidak mudah karena saya tidak punya pengalaman marketing, saya tidak punya pengalaman menjual. Saat itu saya punya profesi mengajar musik ya, mengajar musik dari rumah ke rumah gitu. Juga sebagai anggota di remaja masjid ya, saya aktif di organisasi remaja masjid. Nah, pada saat memulai tentu punya tantangan-tantangan. Nah, tantangan yang paling berat menurut saya, Bu Harum, itu adalah tantangan kepribadian saya yang introvert. Ya, saya sangat introvert, sangat sulit untuk menjual. Itu saya kadang-kadang nggak tega menjual sesuatu kepada orang yang lagi sakit gitu. Lebih baik saya kasih aja gitu rasanya. Cuman karena memang harus menjual, harus membangun network, harus memperkenalkan bisnis ini, ya saya harus mengatasi hambatan yang terbesar tersebut ya, hambatan introvert, takut ketemu orang. Juga saya lebih kecenderungannya sampai hari ini pun pendiam, saya nggak dominan orangnya. Beda dengan networker yang lain kan, yang berbicaranya itu luar biasa gitu, di atas panggung juga luar biasa gitu. Nah, saya memulai bisnis ini dengan kondisi yang seperti itu ya, bagaimana mengatasinya gitu, tantangan kepribadian yang tadi introvert. Nah, begitu juga tantangan di luar sana, di mana masyarakat sedang mengalami krisis di tahun itu ya, di tahun 2000, daya belinya sedang berkurang dan orang sedang negatif-negatifnya tuh dengan bisnis yang seperti ini ya. Zaman itu orang mengenalnya MLM ya, multi level marketing gitu. Walaupun sekarang juga ada dengan istilah direct selling, dengan istilah network marketing, itu yang lebih tepat menurut saya ya, network marketing. Nah, kemudian bagaimana caranya saya bisa mengatasi itu? Nah, saya baca buku. Saya baca buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang. Itu buku yang sangat berpengaruh, How to Influence and Influence People ya. Itu agar supaya saya bisa punya kepercayaan diri untuk mengenalkan bisnis ini kepada orang lain. Nah, kemudian berpikir dan berjiwa besar. Itu juga buku yang sangat berpengaruh. Bagaimana kita bisa membangun sebuah visi yang tadinya kita nggak tahu mau kemana, dengan membaca buku itu bisa mengubah mindset ya, mengubah visi. Nah, dari situ saya mulai menjalankan dengan cara-cara tradisional di zaman itu ya, karena belum ada cetakan dari perusahaan. Jadi saya terpaksa fotokopi bukunya, kemudian saya coba terangkan pakai itu. Belum ada PPT-nya bikin sendiri. Zaman itu belum ada proyektor modern ya, nggak kayak sekarang kan sudah ada AI, mudah gitu. Iya, betul. Jadi itu betul-betul membabat hutan di zaman tahun 2000 itu ya, di tahun 2000. Nah, dengan tantangan eksternal yang begitu besar, tantangan internal juga kepribadian yang begitu jauh lebih besar ya, tantangannya mental karena itu kan penolakan yang luar biasa gitu. Nah, saya melihat orang-orang yang sukses di network marketing. Saya searching ketika itu sudah ada internet ya. Saya lihat bagaimana para world class networker itu bisa punya pesawat pribadi, rumahnya juga mewah gitu. Nah, saya yang berasal dari rumah gang sempit di Jakarta ya,
di Jakarta Selatan. Nah itu juga pengen menjadi orang sukses gitu. Nah untuk itu saya mencoba untuk berdekat-dekatan dengan mereka yang sukses. Nah contohnya upline saya sendiri Pak Agus Trilaksono ya, beliau sosok yang memperkenalkan bisnis ini kepada saya, dan beliau memang orang yang sudah sukses di bisnis network marketing. Saat itu di TNC beliau juga sudah peringkat tinggi. Nah saya dekati beliau, saya pelajari cara ngomongnya, mindsetnya, saya pelajari kok ngomongnya itu lagi gitu. Sepertinya saya juga bisa gitu. Saya ikuti beliau, saya tanya Pak, kenapa kok ngomongnya itu lagi gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Apa orang nggak bosan nanti? Terus dia bilang gini, Ruth, jangan lihat apa yang saya omongin ini itu aja, karena orangnya kan berbeda-beda. Jadi di bisnis ini tuh harus ada keseragaman, harus sederhana, jangan terlalu kelihatan sulit sehingga sulit diduplikasi nantinya. Nah itu jadi poin terpenting untuk saya mengatasi rasa malu itu, saya berusaha untuk berdekatan dengan orang-orang yang sukses di bisnis ini. Nah itu kan ada satu kutipan ya dari Mike Murdock, mengatakan bayarlah berapapun untuk selalu dekat dengan orang-orang sukses. Tuh, karena itu menular kan, mindsetnya, cara berpikirnya, bagaimana mereka melihat solusi dari sebuah masalah, bagaimana mereka tidak mempermasalahkan masalah. Ketika ada masalah, selalu mindsetnya orang-orang sukses itu what next? Apa nih langkah berpikir selanjutnya? Selalu itu yang dia pikirkan. Jadi dia tidak boleh mengeluh. Dia tidak mau menjadi victim, menjadi korban, merasa menjadi korban dari keadaan, merasa menjadi korban dari orang tuanya, atau merasa korban jadi dari lingkungannya. Mereka enggak berpikir seperti itu. Mereka hanya berpikir apa yang harus dilakukan supaya bisa lebih baik, bisa mengatasi masalah. Nah itu cara berpikir orang-orang yang sukses, yang saya pelajari dari komunitas di network marketing. Itu yang saya suka sekali, sehingga lama-lama saya mulai merasa nggak nyaman dengan komunitas yang lama, yang banyak mengeluh, banyak mempermasalahkan masalah, yang mengajak udah deh lo ngapain sih jalanin kayak begitu gitu. Jadi yang berusaha mencuri impian kita yang sudah kita bangun gitu. Nah itu ya lama-lama ya saya bersyukur, saya lihat di zaman itu kan memang presentasi menjadi tulang punggung di bisnis ini ya. Jadi seberapa banyak jumlah presentasi itu akan menentukan jumlah orang yang closing ya. Nah yang saya lihat orang-orang yang maju ke atas panggung itu ada yang saya 8 kali presentasi gitu kan, nanti akan dapat penghargaan kan, dapat pin ya, silver planner ya, yang 15 kali presentasi. Nah zaman itu masih 8 kali ya, sekarang 15, atau yang 30 kali 3 bulan berturut-turut, 3 bulan berturut-turut dia akan dapat pin penghargaan gold planner. Nah saya lihat nih, wah berarti kalau saya mau sukses, karena saya masih baru, saya harus mengejar ketinggalan dari mereka yang sudah berpengalaman gitu. Mereka 30 kali, kalau gitu saya harus 60 kali nih, saya sehari 2 kali. Nah saat itu Bu Harum, kalau nggak 2 kali presentasi saya nggak pulang ke rumah. Itu udah komitmen yang saya tanamkan di diri saya. Saya harus disiplin, pokoknya 1 hari kalau nggak 2 kali presentasi saya nggak pulang ke rumah gitu. Nah jadi di sela-sela saya mengajar, di sela-sela kegiatan organisasi, saya paksakan. Kadang-kadang kalau sudah kehabisan daftar nama, saya cari tukang asongan. Gitu, tukang asongan saya cari. Dulu kan ada tukang asongan tuh, saya beli permennya. Bang, saya mau dong beli permennya, tapi boleh nggak kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar aja, ini ada peluang bagus, siapa tahu cocok gitu. Terus saya ajak ke pinggir, saya presentasi, ya nggak closing memang, tapi itu hanya supaya saya bisa pulang gitu. Itu saya rutin sampai berbulan-bulan, hingga akhirnya di bulan ke-10 saya join di bisnis ini. Saya diundang ke Rusia ya,
Ya pertama ke Thailand dulu, Eh, jalan-jalan pas dapat pas ke Thailand tuh abis berapa lama join tuh, di Pak? beberapa bulan sih, beberapa bulan habis join karena dari ya tentu pertama-tamanya semua banyak yang menolak ya, sehingga daftar nama saya tuh sudah hampir habis dan belum ada satupun yang closing gitu. Ya, cuman karena saya kumpul di komunitas yang positif, yang mereka bisa berhasil, itu membuat saya jadi penasaran gitu. Dan eh, kalau mereka bisa, saya juga insya Allah harus bisa gitu. Nah, saya punya prinsip ya, yang saya pegang dari sejak dulu tuh, manjada wajada itu. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapat apa yang dia sungguh-sungguhin. Saya percaya benar itu gitu. Itu kan sebuah keniscayaan ya. Nah, itu yang saya yakini, sehingga penolakan-penolakan itu nggak apa-apa. Saya anggap ini sebagai proses untuk menuju kesuksesan gitu. Ya memang down itu udah biasa lah, down. Tapi nanti konsultasi, Pak, saya ini belum ada satupun loh. Saya ke Pak Susanto, apalagi saya satu-satunya ya. Saya satupun nih Pak, udah berbusa-busa nih Pak, ini satupun nggak ada yang closing, gimana ini? Caranya kok kalau Bapak yang presentasi, kok orang closing gitu. Terus saya ingat tuh beliau bilang, Ruth, just do it, kata. You tahu duit, just do it katanya. You mau bisa berenang, you harus cebur ke kolam renang. Nggak bisa you cuma teori-teori. You naik sepeda, you naikin sepedanya. Nggak usah pakai teori-teori banyak. You naikin, jatuh, you bangun, teori. Nanti you bisa sendiri. Saya sebetulnya waktu itu ya jujur aja agak kecewa juga. Aduh, saya mau belajar tapi kok malah kayak seperti dimarahin gitu, seperti. Tapi saya pikir-pikir ulang, iya juga, benar juga gitu. Akhirnya artinya itu kan jam terbang kan, jam terbang. Nah, ya udah saya usahakan terus-menerus presentasi. Nah, di bulan saya lupa ya, di bulan ke-5 atau ke-6 itu diundang ke Thailand. Diundang ke Thailand karena dianggap ada omset yang signifikan gitu dari di bulan ke-5 atau ke-6 dari presentasi itu. Nah, di bulan ke-10, nah itu saya terkejut, itu di Rusia diumumkan sebagai penerima reward pertama dari Indonesia ya, untuk mobil mewah ya. Saat itu dapat mobil BMW di kota Saint Petersburg. Tadinya saya juga nggak percaya itu, saya pikir ini penipuan apa. Kok baru 10 bulan, peringkat juga masih belum bronze lion ketika itu, kok sudah dipanggil maju ke depan gitu. Ya alhamdulillah dari situ lahir sudah lebih dari 300 mobil mewah di organisasi saya ya. Oh, di jaringan jaringan Bapak. saya ya 300 lebih. Berarti itu dalam kurun waktu 10 bulan ya. 10 bulan. Nah, dalam waktu 10 bulan itu Pak, jangan dalam waktu 10 bulan deh, selama Bapak join nih di Business Tiens, penolakan yang mana yang sampai akhirnya bikin Bapak kayak aduh sakit banget hati saya gitu? Ya, nah sebetulnya kalau penolakan Bapak Ibu, saya masih meyakini saya di antara orang di TNC yang paling banyak ditolak sampai hari ini. Karena sudah berperingkat seperti sekarang pun honorary director, setiap hari saya masih ditolak. Saya membantu teman-teman kan, grup di sinilah contohnya di Blok M ya, mereka bawa orang, saya presentasi, itu nggak semuanya closing. Tapi saya percaya nggak semuanya juga menolak. Jadi ada the law of numbers, ada hukum jumlah. Nah, semakin banyak kita presentasi, semakin banyak peluang untuk orang bergabung di bisnis ini. Nah, kalau bahasa sekarang di era online ini traffic. Ya kan, sekarang kan sedang concern di pasar atensi nih. Jadi atensi itu adalah mata uang baru. Jadi bagaimana caranya seorang networker juga mampu menguasai AI, menguasai online. Ya karena sudah transformasi. Mungkin ini kita bicarakan nanti ya. Ini kita masih di masa jahiliyah tadi ya. Nah, tapi nggak apa-apa Pak. Jadi kan berarti Bapak ini termasuk salah satu leader yang mengikuti arus perkembangan teknologi kan ya. Nah,
Dari selama Bapak join tuh berarti tadi kan 26 tahun Iya, ya, 26 tahun. tahun. Dan kita kan sama-sama punya stigma bahwa bisnis ini kan harus dilakukan secara offline. Iya. Sedangkan di era-era digital ini semuanya dilakukan serba online gitu. Nah, apa sih yang bikin Bapak sampai akhirnya mikir kayak aduh kayaknya udah beda nih pasarnya nih, ya udah deh saya harus ikutin online gitu kan. Kira-kira titiknya atau poinnya sampai akhirnya Bapak kayak ngikutin saya kayaknya harus online deh gitu. Maksudnya Iya. online tuh ngikutin digitalisasi ya maksudnya. Oke. Nah, sebetulnya dari sejak awal bisnis ini pun saya juga sudah melakukan bisnis ini secara online juga. Dengan tidak langsung. Beberapa leader yang saya dapat dari online tuh ada yang di Riau, ada yang di Kalimantan, ya, beberapa. Hanya memang ada di dunia network itu ada seperti dua aliran, ya, seperti dua aliran. Aliran pertama mereka sebut dengan old school. Oke. Old school, jadi cara-cara lama katanya masih pakai presentasi, pertemuan secara offline ya, dari home meeting one on one untuk mengajak orang ke home meeting, dari home meeting kemudian mengajak ke pertemuan berikutnya ke OP ya, dari OP, GOP, terus ke pertemuan-pertemuan yang tidak bersyarat lainnya gitu. Nah, intinya pada akhirnya harus ke pertemuan yang bersyarat. Nah, sebetulnya itu cara-cara yang sangat luar biasa dan masih relevan sampai hari ini sebetulnya gitu. Jadi tidak tepat kalau dibilang cara lama itu. Sekarang eranya udah hanya online saja gitu. Karena online itu untuk bikin konten oke. Untuk bikin menjual produk itu oke. Tapi untuk membangun manusianya, membangun mental, membangun leadership, membangun loyalitas, membangun aset ke depan itu tetap harus pakai offline. Jadi online ini penting dan offline juga penting, ini sama-sama penting gitu. Ini pandangan saya ya, karena setiap leader juga ada yang berbeda pandangan, dia tidak mau lagi offline karena itu cara kuno dibilang gitu. Tapi terbukti yang cara online juga dia juga nggak sukses-sukses juga gitu. Mungkin suksesnya hanya berjualan gitu, tapi untuk membangun network yang besar, nah saya masih percaya cara-cara One Vision itu masih efektif sekali. Nah, terus ini nih Pak, kan banyak orang di bisnis ini kan dari yang tadinya offline pindah ke online ya atau serba digital, itu banyak juga yang melakukan spamming Pak. Spamming dalam arti kayak misalkan dia semuanya dia kirimkan broadcast gitu ya, tapi broadcastnya nih jatuhnya kayak apa ya gitu ya, kayak kurang meyakinkan gitulah. Nah, kalau dari Bapak sendiri gimana cara Bapak membangun personal branding Bapak nih yang elegan ketika Bapak berpindah dari offline ke online? Iya. Mungkin saya sedikit perbaiki kata-katanya ya, bukan berpindah dari offline ke online ya, tapi menggunakan dua-duanya ya. Menggunakan dua-duanya, jadi saling bersinergi. Hanya offline saja juga itu akan ketinggalan ketika kita tidak ke online. Tapi hanya ke online saja kita juga sulit untuk membangun aset yang besar, karena seperti saya katakan tadi sekali lagi, membangun manusia, membangun aset seperti yang Pak Naga Sugara sering katakan, membangun aset itu perlu pertemuan offline. Mereka yang online pun, yang membangun komunitas online, tetap mereka juga offline juga gitu, offline. Jadi untuk era-era sekarang, apalagi di era AI ya, nah itu udah sangat penting bagi seorang leader untuk menguasai cara-cara prompting misalnya gitu. Nah, saya sendiri sekarang lebih banyak mengajarkan grup, membekali grup, bukan hanya teknik-teknik membangun network secara offline, tapi juga bagaimana membekali mereka dengan cara-cara online ya. Itu. Nah, berarti
di situ udah mulai masuk nih ya AI ya, Iya. terus udah gitu kayak misalkan contoh ChatGPT mungkin ya Pak ya, Oke. atau kayak platform-platform online lainnya yang ternyata itu bisa mengubah cara bisnis Bapak ini gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak Pak, ini seefektif apa sih Pak AI dan juga segala macam yang online-nya ini Iya. dalam bisnis Bapak ya? Iya. Oh, tentu sangat efektif sekali dan sangat terbantu dengan adanya AI ya. Kalau dulu kita dengan brosur dengan cara offline kan pakai cetak brosur, itu kan jangkauannya hanya terbatas orang-orang yang kita kenal ya, ataupun secara presentasi kemudian baru kita kasih brosur. Tapi kalau dengan adanya AI, dengan adanya online, dengan 30 detik konten yang kita buat itu bisa menjangkau seluruh Indonesia gitu. Itu yang sangat efektif, membuat konten, membuat materi presentasi, membuat kutipan-kutipan, membuat motivasi, membuat gambar, itu AI luar biasa. Oke, nah produk di industri ini ya Pak kan identik dengan kesehatan dan juga kebugaran ya. Nah, kalau misalkan dari sisi Bapak sendiri, bagaimana caranya Bapak mengikuti tren tersebut menggunakan AI dan segala macamnya, tapi tetap elegan dan tidak hard selling Pak? Gimana caranya Oke. itu Pak? Ya, itu dia. Itu juga penting edukasi ya. Nah, saya juga senang nih dengan manajemen yang sekarang juga membuat, ya termasuk hari ini membuat podcast gitu, membuat training-training yang saya juga pernah ikuti di kantor, itu luar biasa untuk bagaimana seorang leader bisa membangun personal branding. Nah, kalau bicara personal branding itu kan ada dua hal. Yang pertama itu membangun trust ya. Yang kedua membangun otoritas. Nah, membangun trust ini tentu kita sebaiknya tidak langsung hard selling jualan, karena anak-anak Gen Z sekarang nggak suka dipaksa untuk jual gitu. Benar. Kita nggak bisa mengejar-ngejar orang. Kalau di zaman dulu mungkin berkali-kali follow up gitu, yang penting sampai dia dapat gitu kan. Nah, tapi kalau di era yang sekarang ketika terjadi perubahan perilaku konsumen, jadi bagaimana justru kita yang dikejar-kejar oleh mereka, bukan kita lagi yang mengejar mereka, tapi mereka yang mengejar-kejar kita. Nah, itulah pentingnya personal branding. Nah, kita yang dikedepankan bukan lagi jualan produk misalnya, tapi manfaat apa yang bisa kita berikan kepada mereka gitu. Nah, teman-teman yang membangun ini dengan manfaat ataupun layanan-layanan yang bisa dia bangun, dia membangun citra misalnya kegiatan dia sehari-hari, dan itu harus otentik ya, harus jujur gitu. Jadi tidak mengada-ngada, mentang-mentang dia seorang leader dipaksakan menunjukkan kemewahannya gitu. Kalau di dunia yang sekarang tidak lagi seperti itu, pasar maunya orang-orang yang jujur. Walaupun kita masih naik motor, terus capek, ya udah direkam aja kegiatan sehari-hari, minum kalsium, terus bilang kayaknya sekarang dengan minum kalsium ini badanku lebih enak loh. Ini luar biasa ini misalnya. Kita dengan menunjukkan seperti itu aja itu sudah bisa terbangun trust ya. Nah, sehingga pada saat nantinya bisa sukses, sudah punya otoritas, itu lebih orang akan ngejar ya. Contoh misalnya di Makassar ada salah satu leader Pak Haji Agus ya. Pak Haji Agus itu saya nilai cukup baik, dia Facebooknya ya, membangun branding gitu, kegiatan dia sehari-hari. Dia tidak melakukan hard selling, tapi dengan cara yang dia lakukan, banyak orang malah pengen tahu bisnisnya apa sih, bisa bangun gedung begitu gede gitu, punya rumah mewah, jalan-jalan ke luar negeri terus, setiap tahun bisa umroh gitu. Nah, itu membangun personal branding menurut saya ya, membangun dengan trust dan otoritas. Nah, sekarang kan sudah zaman ChatGPT. Kita bisa belajar dari ChatGPT bagaimana teknik membangun branding. Nah, nanti pelajari framework prompting. Itu ada itu materi prompt engineering dengan framework struktur, misalnya dikasih role dulu, ada RCTFC ya, dengan role,
eh, konteks, kemudian RCTT, task ya. Oke. Mau dikasih tugas apa nih ChatGPT-nya nih. Nah, kemudian ada formatnya seperti apa, dalam bentuk apa, dan yang terakhir ada constraint. Ini teknik prompting ya, sehingga apa yang dihasilkan oleh AI itu bisa cocok, bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Bahkan kutipan-kutipan harian atau gambar-gambar yang sesuai dengan hook. Kita juga bisa membangun video-video dengan personal branding itu ya. Hooknya itu apa? Kita minta kemudian dengan narasi yang bisa FYP kalau di TikTok gitu. Dengan storytelling, biasanya orang sekarang kan lebih suka storytelling ketimbang dijejali dengan teori-teori gitu. Nah, dengan storytelling, dengan kisah-kisah. Nah, itu sebetulnya sih cara-cara manusia dari kecil kan senang cerita. Nah, dengan storytelling itu baru nantinya dibikinlah call to actionnya. Call to actionnya gitu. Tapi yang paling penting adalah menurut saya bagaimana niat baik kita ya untuk menolong orang gitu. Itu yang paling penting. Jadi kita ingin menolong orang, karena itulah kita dapat uang. Jadi bukan karena kita mau dapat uang maka kita mau menolong gitu. Itu jangka pendek biasanya yang seperti itu. Nah, tadi kan ngomongin apa ya Pak? Saya agak lupa. CRTT dan segala RCTFC itu format. kan? Ada lagi format create, macam-macam format. Nah, prompting gimana ya. kalau misalkan kayak bisa nggak Bapak kasih contoh yang cukup spesifik ketika Bapak menggunakan prompting tersebut di ChatGPT. Jadi kayak mungkin dikasih contoh, nanti mungkin kita screen record atau screenshot ya, terus tempelin di sini gitu. ya, biar nanti kita dapat contoh nih. Jadi kita harus awalnya misalkan kita awalnya harus nulis apa dulu. Soalnya kadang ya Pak, saya juga kan kadang pakai ChatGPT ya. Misalkan terus dia halusinasi. Misalkan saya nulisnya cuman kayak buatkan contoh, misalkan ya, buatkan contoh makanan bergizi seimbang. Cuma ya udah seret gitu aja. Nah, sedangkan ya misalkan kalau kita nih ya sebagai distributor pengennya kayak bikin poster yang edukatif, terus lagi itu bikin video yang edukatif dan segala macamnya. Nah, saya tuh nggak pernah berhasil tuh Pak bikin itu di ChatGPT gitu ya. Nah, boleh nih Pak kasih contoh lah mungkin. Iya. Ya, saya juga sebetulnya juga bukan pakarnya di AI ya. Ya, walaupun anak saya ini sudah 2 kali nih juara dunia ya untuk bikin seperti AI itu ya. Juara ketiga. Terus yang terakhir di kontesnya CapCut ya, dia juara ke-10. Yang pertama juara 3 tuh Eleven Lab dia bikin. Nah, saya juga belajar juga sama anak itu karena anak-anak sekarang lebih jago biasanya gitu. Terus anak saya yang kedua juga di Jerman, sekolah di sana juga belajar tentang digital juga gitu. Nah, format frame itu banyak. Nah, contohnya kalau kita ingin membuat satu konten itu atau ingin mencari sesuatu, kan kebanyakan orang menggunakan ChatGPT contohnya, salah satu LLM ya. Kan ada banyak tuh, ada DeepSeek, Cloud, ada Manus dan lain-lain ya. Ada Falcon. Nah, kebanyakan orang menggunakan ChatGPT hanya sebatas digunakan seolah-olah kayak Google gitu. Dia tanya ini apa gitu ya kan. Padahal itu nggak sebatas itu aja, itu sangat luas itu kalau kita mau memaksimalkan penggunaan ChatGPT. Nah, salah satu format yang tadi saya sebutkan ada RCTFC. RCT. FC. Bukan RCTI ya. RCTFC. Oke. Nah, yang pertama itu role. Kita kasih dulu peran dia sebagai apa. Oke. Nah, kalau kita ingin membuat konten harian, misalnya selama 30 hari nih, untuk memotivasi grup kita di WA group atau di mana. Contohnya kita kasih peran dia sebagai top leader di network marketing. Anda adalah seorang top leader network marketing TNS yang berpengalaman lebih dari 15 tahun. Oke, kasih identitas dulu. Itu role-nya, perannya sebagai apa gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak tahu nih peran sebagai apa, kalau misalnya mau menulis satu
kutipan atau membuat satu tulisan motivasi, nah yang dibaca sampai selesai dan cocok untuk Gen Z misalnya, untuk Gen Z ya, cocok untuk Gen Z di TikTok, Gen Z di grup kita. Nah, kita minta skillnya dengan si ChatGPT itu, buatkan skill apa yang diperlukan untuk membuat satu konten, misalnya satu konten atau materi motivasi, tulisan, artikel yang disukai dan membuat mereka bergerak. Itu biasanya akan keluar tuh role-nya banyak. Dia sebagai ahli psikologi yang menguasai psikologi anak-anak muda gitu. Dia juga seorang penulis. Jadi bukan hanya seorang network marketer top aja. Karena tidak cukup banyak seorang network marketer top kan nggak bisa nulis kan. Nah, dia juga seorang copywriter yang handal sehingga keluar tuh 8 skill, 12 skill. Nah, jadi role-nya itu. Nah, ketika sudah dapat role-nya, baru konteksnya. Ini untuk siapa nih? Iya, RC. Nah, konteksnya nih agar supaya apa? Nah, tadi kan sudah kita buat tuh role-nya agar supaya mereka mau bergerak, agar supaya mereka menguasai produk spirulina misalnya gitu. Itu role-nya tentu berbeda. Dia seorang ahli nutrisi yang menguasai produk Tiens, berpengalaman 20 tahun di industri makanan kesehatan contohnya. Nah, itu kalau sudah dibikin role-nya, kemudian konteksnya, baru tasnya. Buatkan tulisan. Nah, itu kan konteksnya dalam bentuk apa nih? Mau bikin buku, mau bikin artikel, mau bikin gambar, mau bikin storyboard misalnya untuk video gitu. Video itu kan perlu storyboardnya, hooknya apa, storytellingnya, gambar-gambar apa yang cocok untuk anak-anak muda gitu, atau ke orang-orang tua kalau pasar kita. Tadi kalau itu konteksnya yang tadi ya. Nah, kemudian RCTF itu formatnya mau dalam bentuk video, dalam bentuk gambar atau apa itu bisa. Dan yang terakhir yang paling penting tuh constraint ini batasan-batasan. Misalnya kalau dia menulis tentang produk Tiens, jangan membuat ini seolah-olah obat atau melanggar etika yang dilarang oleh Badan POM gitu, agar supaya perusahaan TNC-nya nggak kena gara-gara kita akhirnya dituduh perusahaan yang seolah-olah membuat brosur itu misalnya kan, padahal bukan. Nah, itu constraint itu penting. Nah, disinilah teman-teman terutama para pemula harus belajar ikut training juga, untuk menguasai produk ya, atau menguasai cara-cara membangun network ya. Yang paling baik, paling enak sih sudah nggak usah pusing-pusing, ikut One Vision, itu saran saya ya. Ikut One Vision, karena di sana adalah sekolah bisnis yang sudah teruji, melahirkan banyak orang-orang yang sukses gitu. Dan ini seirama dengan di TNC seluruh Indonesia. Nah, kembali lagi ke tadi Mbak Harum, kalau sudah lengkap format itu kita generate, itu akan keluarnya insya Allah nggak ada halusinasi gitu. Termasuk mau bikin infografis. Kalau sekarang kan di ChatGPT udah enak tuh, udah ada gambar kan. Nah, tinggal kita bikin artikel atau apa, buatkan infografisnya dengan constraint-nya kita buat supaya dianya nggak typo atau kadang-kadang dia bikin sendiri gitu, tambahan-tambahan gitu. Oke, nah berarti itu tipsnya ya. Jadi RCTFC ya Pak ya. Jadi, RCTFC. Jadi pastikan kalau misalkan nih teman-teman yang baru mau belajar ChatGPT dan mau bikin poster dan istilahnya kayak lagi mau terjun nih ke dunia AI, jangan lupa tadi format dari Pak Rudi ya, RCTFC. Cuman itu kan ada tingkatan-tingkatan juga Mbak Harum. Ada tingkatannya ternyata. Kalau hanya basic aja nggak perlu yang sampai sedetail itu. Misalnya kalau mau bertanya, ini apa nih ibu kota
negara Meksiko apa gitu, nggak perlu nggak pakai perlu. RCTI tingkatannya. Oke, Itu nah, tingkatan prompting yang paling sederhana. betul. Tapi Nah, kalau mau lengkap ya itu tadi. RCTFC itu ya. Nah, Salah Pak, satunya. gini, di bisnis direct selling ini kan biasanya ada yang namanya duplikasi, ya, Iya. membina tim. Apakah itu bisa dilakukan juga oleh AI sebagai Bapak nih sebagai upline nih, mau Iya. menduplikasi timnya atau mau membina timnya nih? Mm-mm. Apakah itu bisa dilakukan oleh AI juga atau tetap harus upline-nya yang turun langsung? Iya. Nah, seperti saya katakan tadi, AI itu hanya membantu, mempermudah pekerjaan kita. Karena AI ataupun cara-cara yang diajarkan melalui ChatGPT, melalui online itu baru sebatas ilmu, baru sebatas konsep, baru sebatas pengetahuan, tapi dia belum kalau bahasa guru ngaji saya tuh malakah gitu. Malakah tuh apa Malakah ya? itu sifat yang tetap di dalam jiwa kita, belum menginternalisasi. Dia baru sebatas pengetahuan, tapi belum menjadi amali, belum menjadi amal, belum menjadi perbuatan. Nah, untuk bisa menjadi perbuatan, tetap kalau saya lebih percaya tetap harus offline. Tetap harus offline. Walaupun dengan Zoom. Zoom itu Benar-benar. saya anggap itu juga termasuk offline walaupun online ya. Iya, Tapi benar-benar. karena Yang live. penting lihat manusianya ya, Iya, Pak, lihat ya. langsung. Yang Karena penting itu. kalau misalkan dilihat-lihat kan AI ini kan ya semuanya kan artificial ya, Iya. termasuk dalam misalkan poster-poster atau gambar-gambar di dalamnya itu kayak ya bukan asli gitulah ya. Iya, Kayak berarti tetap ya harus balance antara betul. offline dan juga online. Mungkin Online lebih ini tepatnya tuh hybrid. hybrid, betul, kayak mobil-mobil zaman sekarang Pak ya. Hybrid. Jadi ada Oke. listriknya, ada BBM juga ya. Biar lebih irit. Hybrid. Oke, nih Iya. Pak, kalau menurut Bapak, apa kesalahan terbesar para distributor-distributor yang pemula nih, yang baru mau mencoba terjun ke dunia AI? Apa kesalahan terbesar yang mereka lakukan? Di dunia AI. Iya, betul. Iya. Nah, hampir semua bidang itu orang tidak sukses itu karena tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Oke. Nah, contoh misalnya ingin belajar bahasa Inggris, tapi harusnya kan dia masuk kursus misalnya, belajar kursus seminggu 3 kali, dan di rumah juga dia latihan, mengerjakan PR, dan dibutuhkan waktu antara 3 sampai 5 tahun untuk bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Dia juga harus praktek terus gitu. Tapi faktanya kan orang sudah kursus tapi baru 3 bulan berhenti. Iya. Kursus bahasa Prancis, entah bahasa lain gitu, baru beberapa bulan sudah berhenti. Ya tentu tidak bisa dia mau mencapai kemampuan berbahasa Inggris dengan lancar. Nah, begitu juga di network marketing atau di belajar di AI. Mereka ketika melihat orang yang sukses, tertarik nih. Tertarik mau join, tertarik mau jalankan, tapi ketika sudah terjun dia tidak punya dedikasi. Nah, ini juga penting nih. Saya mungkin cerita sedikit ya, kembali lagi ke awal. Saya memang bukan orang yang berapi-api ketika di atas panggung ataupun ketika ngobrol gitu. Orang lebih bilangnya kalem gitu dibilangnya. Nah, cuman ya saya merasa dulu itu hobi saya itu saya stop. Saya hobi musik itu sampai saya berhentikan gitu. Saya dulu guru musik di Yamaha. Itu hobi musik artinya kan. Itu saya berhentikan. Saya ngajar di rumah-rumah juga, ngajar private. Saya berhentikan. Fokus di TNC saja. Ada acara keluarga, acara arisan, saya nggak datang. Saya lebih mementingkan acara OP di TNC dulu karena saya berpikir saya harus punya dedikasi. Bahkan adik saya nikah, ini mungkin nggak boleh ditiru ya. Saya nggak datang karena berbenturan dengan tiket sudah ribuan yang terjual. Tiba-tiba jadwal pernikahan adik saya di gedung itu digeser gitu. Wah, saya bingung nih memilih antara hadir ke acara atau hadir ke pernikahan adik saya gitu. Terus saya minta maaf ke adik saya bilang, adik saya namanya Firman, saya minta maaf karena
jadwalnya berubah, kelihatannya saya nggak bisa datang. Tapi silakan pilih nih, kamu mau pilih saya datang, tapi acaranya bayar sendiri, atau saya berangkat jadi pembicara, gedungnya saya yang bayarin semua tuh. Ternyata dia milih ya udah berangkat aja katanya. Saya kalau jadi Pak Firman juga gitu. Ya sebetulnya itu hanya joke ya, hanya joke. Walaupun itu fakta. Tapi banyak sih dedikasi-dedikasi yang saya korbankan, bahkan sampai anak saya lahir aja saya nggak dampingin gitu. Karena saya sudah dampingin tapi nggak lahir-lahir juga. Akhirnya hari Minggunya itu saya harus berangkat jadi pembicara di Lampung gitu. Ya sudah, saya berangkat ke Lampung, saya pikir habis dari Lampung saya mau balik lagi, masih belum lahir, ternyata begitu saya di Lampung malah lahir gitu. Nah itu banyak ya saya anggap dedikasi-dedikasi yang dimana saya lebih memprioritaskan kesuksesan saya dulu di TNC gitu. Nah ketika lama nggak datang ke arisan keluarga gitu, akhirnya ketika saya sudah ada sedikit rezeki gitu, udah yuk jalan-jalan kita kemana, ke luar negeri sama keluarga saya ajak saudara-saudara ya, ke Bali gitu ya, seperti itu. Oke, nah berarti nih Pak, untuk istilahnya kayak tadi pertanyaan saya adalah kesalahan apa yang yang kira-kira dilakukan oleh distributor ketika baru mau mulai masuk ke AI? Karena kan ada beberapa yang sampai akhirnya bikin AI itu kayak robot, terus udah gitu kayak banyak kayak kata-kata yang kurang pas gitu lah ya, dan segala macam. Kira-kira apa nih Pak yang menurut Bapak bikin si para distributor ini ketika baru masuk untuk terjun ke AI tapi ternyata hasilnya zonk sampai akhirnya kayak ya udahlah offline lagi aja deh gitu. Ya sebetulnya antara di AI dan offline itu juga sama-sama terjadi kesalahan ketika dia tidak konsultasi kepada ahlinya gitu. Nah jadi untuk bisa membuat sebuah AI kalau dia memang belum mahir, nah dia cari upline yang memang bisa mengajarkan dia, tapi harus satu garis konsultasi ya. Nah ketika dia bisa tahu apakah sudah saatnya dia bikin gambar sendiri ataukah cukup dengan mengambil gambar yang sudah dibikin oleh kantor. Karena kan itu sudah standar sesuai dengan ketentuan BPOM, ketentuan dari peruntukan produk gitu. Nah tapi kalau kita bikin sendiri kita nggak tahu, apalagi kita bikin dari AI gitu. Akhirnya dia halusinasi, harusnya produk ini untuk diabetes, hiperglikemia powder misalnya, ternyata dia peruntukan untuk yang lain-lain gitu. Nah jadi menurut saya penting untuk belajar dulu, terutama konsultasi kepada upline leader terdekat. Jadi kita punya sistem, jadi nggak hanya jalan sendiri gitu. Nah ketika kita sudah konsultasi kepada upline leader terdekat kita yang betul-betul dia bisa menguasai AI, atau kalau kita kayaknya kecenderungannya lebih nyaman ke AI gitu, silahkan. Atau kita baru mau mulai belajar AI gitu untuk bisa menjangkau lebih banyak jualan atau lebih banyak membangun branding gitu. Itu baru dia bisa, menurut saya ya, baru dia bisa berhasil gitu. Oke, nah kira-kira bagaimana pandangan Bapak 3-5 tahun ke depan dengan bisnis direct selling ini dan perkembangan AI yang sudah segila ini? Kira-kira akan seperti apa sih Pak 3-5 tahun ke depan kalau kita mengikutinya? Iya, nah sekarang ini kan para ahli ekonomi dunia ini sedang menganggap banyak sekali ancaman-ancaman perekonomian ke depan ya, terutama terjadinya eskalasi antara Iran dengan Amerika dan Israel gitu. Itu juga membuat perekonomian dunia menjadi terganggu gitu. Nah, kita yang penting itu bukannya ancamannya besar atau tidak, tapi bagaimana kita mengambil posisi di sini. Itu yang jauh lebih penting. Ketika kita bisa menempatkan posisi, itu percaya ketika krisis terjadi, krisis itu melahirkan banyak orang-orang kaya baru, orang-orang sukses baru. Ketika adanya AI, leader-leader baru kan juga banyak yang tiba-tiba dia
meroket gitu, mengalahkan leader-leader yang sudah lama yang ketinggalan misalnya. Tapi juga banyak leader yang masih menggunakan cara lama juga berhasil juga banyak gitu. Nah, saya pikir 3 tahun ke depan justru peluang ini jauh lebih besar ketimbang belum adanya AI, belum adanya online, karena jangkauan kita ini sekarang bisa ke dunia gitu. Orang yang nggak bisa bahasa Inggris sekarang bisa bikin promosi artikel dengan bahasa Inggris. Dia yang malu untuk tampil itu bisa bikin model kan, bikin model dari AI. Jadi seolah-olah model ini adalah orang yang hidup. Nah itu tergantung keahliannya. Kalau dia ahli itu betul-betul nggak kayak robot, Mbak Harum. Tapi kalau dia nggak ahli benar jadi kayak robot itu. Itu di apalagi sekarang udah masuk ke open cloud gitu eranya ya. Itu kalau kita nggak cepat-cepat itu akan ketinggalan. Nah saya bersyukur sekali berada di TN sini. Ini pemiliknya ini dari dulu itu adalah orang Mr. Lee Ching-yen, itu orang yang sangat adaptif terhadap perubahan. Bayangkan kita nggak hanya ada Fisher, kita punya V-Moment. Itu kan untuk menjawab ya tantangan sekarang gitu, tantangan bisnis modern dengan adanya V-Moment, nggak hanya Fisher. Makanya saya bersyukur sekali berada di perusahaan besar yang ada di ratusan negara, visioner, dan terutama infrastrukturnya ini sudah jadi karena sudah dibangun selama 26 tahun. Bukan hanya infrastruktur perusahaan, tapi infrastruktur leader-leader hebat ya, seperti Pak Louis Tendean ya. Saya bersyukur anugerah dari Yang Maha Kuasa, saya dikaruniai seorang downline yang menjadi top leader se-Asia Tenggara ya Pak Louis itu. Dan banyak orang nggak tahu kalau itu downline saya. Saya juga awalnya nggak tahu Pak. Makanya pas saya pikir, hah Pak Louis downline-nya Pak Rudi? Iya. Iya. Gitu. Ya yang penting buat saya sih beliau tambah sukses. Pak Naga Sugara, ada Pak Rizky Kanata, ada Pak Ruli Wahyudi, Pak Nursam, Pak Abdi Suhardin ya, orang-orang yang para pemikir di TIENS lah, terutama ini yang sangat berjasa besar membangun infrastruktur jaringan ya. Ya selain manajemen juga udah luar biasa, bisa beradaptasi juga. Ini juga nggak gampang loh bertahan selama 26 tahun dengan omset yang besar, termasuk besar kita. Nah, menjadi sukses itu sebetulnya lebih mudah ketimbang mempertahankan kesuksesan. Itu jauh lebih sulit loh. Dengan 26 tahun ini baru, makanya saya bilang tadi dari awal saya udah buka, saya baru 26 tahun. Karena insya Allah saya akan terus berkomitmen ya di perusahaan ini. Saya nggak punya bisnis lain. Nah itu yang paling penting di dalam network marketing, kita punya top leader yang punya komitmen besar dan loyalitas tinggi di perusahaan ini gitu. Tawaran-tawaran dari perusahaan lain tuh banyak sekali. Ya saya pernah ditawarin sampai 3 miliar, mau dikasih 300 juta satu bulan gitu. Itu pun saya jadi bertanya-tanya, kok apa saya kurang loyal ya? Kok sampai ada yang berani nawarin kayak gitu gitu? Iya, harusnya kalau dianggap loyal kan nggak mungkin berani kan. Nah, itu. Benar. Itu saya juga jadi berkaca-kaca itu. Ini beneran dan saksinya ada. Saksinya juga ada yang gitu kita sama-sama ditawarin gitu, tapi saya nggak mau, bukan karena uangnya ya, tapi saya lihat infrastruktur ini sudah jadi, sudah terbangun di banyak provinsi, OP sudah ada, Vision Seminar juga ada ya. Ini insya Allah bulan ini ya Pak Louis ya akan jadi pembicara di Karawang ya. Nah betul, itu. Betul. Kayak berarti istilahnya secara garis besar si AI ini ya Pak ya, dan juga digitalisasi ini cukup punya peran yang signifikan terhadap bisnis direct selling, dan pastinya ini sangat membantu sekali nih para distributor yang lagi istilahnya meningkatkan atau memperkuat personal brandingnya sebagai health consultant misalkan ya Pak ya, sebagai konsultan kesehatan, sebagai orang yang bergelut di bidang kesehatan dan juga menawarkan produk-produk yang berkualitas yang pastinya tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga kesehatan si customernya ini gitu ya.
Nah, Pak, kira-kira nih Pak, ada pesan-pesan nggak nih Pak buat teman-teman di luaran sana yang kayak masih maju mundur buat nyoba AI di bisnis direct selling ini? Kira-kira apa nih pesan dan istilahnya kayak tip atau trik simpelnya lah untuk para distributor di luaran sana yang baru mau join di AI tapi masih maju mundur? Boleh nih Pak. Iya. Jadi teman-teman, mereka yang tidak belajar AI, yang tidak menggunakan AI, itu kemungkinan besar menurut pakar-pakar deh itu akan ketinggalan di berbagai profesinya. Kenapa? Karena AI ini membuat lompatan yang luar biasa untuk membantu kita, membantu bisnis kita berkembang lebih baik, tampilannya, kontennya, isinya itu akan jauh lebih baik kalau menggunakan AI. Tapi tetap untuk membangun manusianya itu kita tetap harus offline tentunya ya, seperti saya sudah bilang tadi, membangun leadership, membangun apa itu bisa dibantu oleh AI, tapi tetap membangun orangnya dengan pertemuan, karena mental atau apa visi itu harus dibangun dengan diupload dengan pertemuan ya. Nah, buat teman-teman jangan sampai ketinggalan dengan AI ini gitu. Jadi kita ikutin irama perubahan. Kalau kita tidak mau mengikuti perubahan, maka kita bisa tergilas oleh perubahan itu. Oke, mantap sekali nih ya. Jadi buat teman-teman yang masih maju mundur nih, mau istilahnya kayak beradaptasi dengan teknologi dan juga AI, kalau menurut saya ya, dari tadi Pak Rudi sudah menjelaskan, ternyata itu sangat helpful banget ya. Justru malah membantu kita memperluas jaringan ya Pak ya. Betul dan juga meningkatkan potensi-potensi dan kualitas daripada si personal branding diri kita sendiri gitu betul. ya. Oke, Bapak, ini ternyata sudah 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol ya terkait dengan AI dan juga transformasi digital ya di era-era yang sekarang semuanya ini udah serba online dan juga digital. Nah, ternyata ya kalau garis besar yang saya tangkap dari mulai awal, ternyata Pak Rudi inilah yang mematahkan stigma orang introvert ya. Bisa berkembang jauh lebih baik dan juga jauh lebih pede lagi gitu ya. Karena tidak semua orang di bisnis direct selling itu harus ekstrovert ya Pak ya. Yang introvert pun bisa, buktinya adalah Pak Rudi ya. Oke. Dan ternyata kita kalau misalkan tidak mengikuti arus teknologi, kita yang akan tergilas dengan tren tersebut ya Pak ya. Kita yang justru malah tertinggal. Dan garis besarnya dalam dunia direct selling seperti yang tadi Pak Rudi sampaikan dan juga leader-leader upline-upline-nya Pak Rudi sampaikan ya, bahwa ternyata semuanya itu harus balance, hybrid ya. Jadi antara yang offline dan juga online, karena ternyata kan dari online ini, online dalam arti secara kayak digital lah ya. Ternyata ini bisa membuat kita mencakup jaringan-jaringan di luar daripada wilayah kita. Contoh kayak misalkan prospecting lewat Zoom online ya Pak ya. Betul. Terus udah gitu misalkan pakai kayak WhatsApp conference dan segala macam. Nah, itu justru yang membuat jaringan-jaringan para pengguna ataupun penggerak direct selling itu semakin meningkat gitu ya. Jadi tapi tetap nih ya, kita harus bijak menggunakan AI. Kita juga harus bijak memilih kata-kata yang akan masuk ke dalam poster digital yang kita buat ya. Jangan sampai poster itu ya niatnya mau meningkatkan personal branding, malah jatuhnya kayak aduh kayaknya nih orang nggak banget deh gitu ya. Jangan sampai ya. Oke, Pak Rudi, ini insight yang luar biasa ya Pak ya, dan juga kisah-kisahnya inspiratif ya, dari mulai sebar-sebar brosur ya Pak ya, sampai akhirnya sekarang udah nggak perlu lagi nih sebar brosur, semuanya bisa dilakukan secara
online gitu ya. Nah, Pak Rudi, kira-kira ada pesan dan kesankah untuk para distributor di luar sana yang kayaknya lagi menjalani bisnis ini tuh kayak masih ragu atau misalkan kayak sedang stuck nih di bisnis ini, boleh disampaikan mungkin motivasi-motivasi untuk teman-teman di luar sana, Pak? Ya, teman-teman, sekarang adalah era yang sangat pas untuk memulai. Kenapa? Karena di tengah gejolak ekonomi yang sedang terjadi, banyak orang kehilangan harapan. Banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK perusahaannya, mem-PHK karyawannya. Nah, sekarang adalah saat yang tepat untuk Anda bangkit untuk mencapai impian-impian Anda yang mungkin dulu sempat tertunda. Nah, gunakan AI, gunakan digital, dan tetap stay offline sebagai fondasinya. Mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan Anda bisa meraih kesuksesan di bisnis ini. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Kalau menurut saya ini udah daging banget ya Pak ya. Jadi ternyata teknologi itu memang menjadi alat bantu yang memudahkan kita dalam menjalankan bisnis direct selling ini ya. Nah, apalagi ya yang paling utama mentalnya ya Pak ya. Jangan gampang menyerah ya. Ditolak itu wajar, gagal harus coba lagi gitu ya. Yang bikin kita gagal itu adalah ketika kita berhenti untuk mencoba lagi gitu ya. Oke, nah ini luar biasa banget ya insight-nya dari Pak Rudi. Saya mengucapkan terima kasih banyak Saya nih, yang Pak. terima kasih atas kesempatannya Bu Harum. Ya, saya juga makasih banyak karena udah mau berbagi bersama dengan TN's Journey ini ya. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Ya, dan Makasih juga banyak. tetap konsisten di bisnisnya ya. Insya Allah. Dan saya doakan juga semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin, Ya Pak ya. amin. Oke, teman-teman semuanya, tidak terasa ya sudah 1 jam lebih lah ya kita menemani teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya juga jangan lupa ya saksikan podcast-podcast kita selanjutnya ya, baik itu TN's Journey atau T-Inspirasi yang membahas tentang informasi kesehatan dan juga strategi bisnis yang luar biasa. Saya Harum Aulia Rahmawati hari ini pamit undur diri dulu ya. Sampai bertemu di podcast kita selanjutnya. Better Tiens, Better Life.